everyone, welcome back to the Grand Kenjeran. Di episode kali ini adalah episode yang paling seru, bikin deg-degan tapi juga excited. Dimana kita bakal melihat hasil presentasi dari para desainer. Ikutan ya! Nah, jadi setelah brief kemarin dari Bu Ivana, kita olah lagi target market bullseye yang di umur 30-45 yang kira-kira bakal jadi kliennya The Grand Kenjeran adalah kita sebutnya culturally sophisticated urbanities dengan value-value yaitu ambitious, free spirit, dan gitu. Terus mereka juga suka kumpul-kumpul sama family and friends di rumah baru mereka, suka entertainment gitu. Dengan juga ada hunger for tech savvy gitu, harus rumahnya high tech dan segala macam. Goalnya kita harus punya show unit yang lebih comfortable, refine luxury, live impression, dan juga convenient. Honestly, waktu pertama kali kita dapat layout The Grand Kenjeran ini, kita cukup surprise ya. Karena waktu kita pertama kali masuk ke dalam rumah, kita tuh disambut oleh inner garden yang bikin rumah ini itu kelihatannya natural banget. Lalu poin menarik lainnya adalah kita dapat area mezzanine yang kita convert menjadi communal area. Karena target utama kita kan adalah orang-orang yang suka ngumpul bareng keluarga dan juga teman. Jadi communal area ini yang nyambung ke balkoninya tuh bisa banget dipakai untuk kumpul-kumpul acara yang cukup besar. Ini ya, jadi kita mulai dari layout dulu deh ya. Nah, layout kita udah desain, jadi kita masuk ini kan pertama kan kita dari carport ya. Menurut saya ada 3 hal yang harus kalian tentukan sebelum kalian tuh bertemu dengan desainer interior. Yang pertama adalah budget. Oke, ini yang paling penting. Kalau misalnya budget kalian itu kelas A, supaya desainer interiornya juga bisa mendesain dengan pemilihan material yang di kelas A juga. Ya, kalau kalian tentukan di depan itu akan sangat amat meminimalisasi yang namanya revisi. Ya. Tidak ada salah, tidak ada benar. Kalian mau budget kelas A, B, C, nggak usah khawatir. Zaman sekarang interior tuh variatif sekali dan belum tentu jelek loh untuk yang kelas-kelas lainnya selain kelas A. Jadi sangat penting untuk kalian tentukan terlebih dahulu budgetnya, sampaikan ke desainernya. Supaya kalian nggak kaget nanti kalau misalnya kalian biarkan dia bebas berkreasi gitu ya. Wah, nanti ternyata padahal budget Anda belum sampai di sana. Anda yang akan kaget juga, desainernya juga rugi. Dia harus membongkar lagi, desainnya lagi dan lagi. Itu wasting time, your time and their time too. Oke, so decide your budget. Yang kedua adalah kebutuhan ruang. Kalian harus menyampaikan ke desainernya, kalian butuh ruangan itu untuk apa. Ini saya kasih contoh, misalnya living room. Kalian tuh pingin living room kalian tuh seperti apa? Apakah tempat keluarga nonton TV? Atau cuman untuk keluarga kumpul? TV-nya mau di tiap kamar aja? Bisa loh, itu sangat amat mempengaruhi desain. Atau misalnya juga seperti dapur atau area pantry. Anda suka masak nggak? Gitu. Kalau misalnya Anda nggak suka masak sama suka masak, itu bisa beda banget desainnya. Itu contoh-contoh kebutuhan yang perlu disampaikan. Setiap keluarga pasti butuhnya berbeda-beda. Nah, itu sampaikan di awal ke desainernya supaya desainnya lebih cepat match dengan kebutuhan Anda dan lagi-lagi meminimalisasi yang namanya revisi. Yang ketiga adalah referensi desain. Ini kalian gampang cari aja di Pinterest, kalian sukanya seperti apa. Yang tropical, yang modern, yang klasik, yang bohemian, dan lain sebagainya. Warna juga boleh disampaikan, prefer yang netral, yang pastel colors, monochrome, dan lain sebagainya. Informasi ini kalian sampaikan di depan kepada desainer. Jadi supaya ketika mendesain itu nanti hasilnya akan semakin mendekati dengan apa yang kalian suka. Saran saya, percayalah pada desainer Anda. So this is our material selection ya Bu.
Kita bisa lihat di sini sesuai dengan konsep sebelumnya yang kita presentasikan, yaitu kita mau target marketnya lebih youthful dan energetic. Makanya dari sana kita memilih material-material seperti kain-kain dengan warna yang gemstone yang ceria gitu, dan juga So cute. ya, dan juga kita pakai wallpaper yang punya kontras warna yang Ini kontras. buat master bedroom ya? Iya benar, itu untuk master bedroom. Wow, ini textured gitu ya? Iya, Sih. gitu. Dan juga nggak lupa untuk munculin kesan supaya lebih luxurious, kita juga pakai warna-warna seperti Ini gold. buat handle-handle gitu Iya, ya? benar. Jadi kita bisa bikin the house looks more refined and luxurious. Leather juga warnanya ada nih yang warna pastel, jadi sesuai sama Nih, konsepnya. aku paling suka nih warna-warna yang kayak mau nyebutin warnanya apa Agak nih, bingung minty gitu ya, mint. Iya, campur-campur. Benar-benar. Buat kalian yang mungkin masih bingung, having a difficulties to find the right color scheme for your home, I might have a little trick for you guys. Pertama, kita bisa pergi ke wardrobe kita lihat deh warna apa yang kira-kira sering kalian pakai di baju kalian. Misalnya, ternyata kalian suka warna biru, jadi mungkin kalian akan merasa lebih nyaman berada di lingkungan yang kurang lebih tone colornya mirip-mirip, cool tone biru seperti itu. Tapi kita juga harus mix and match warnanya. Pilihlah warna-warna biru atau kuning atau apapun itu, jangan yang basic, jangan yang literal seperti ini misalnya. Itu basic. Carilah yang tone-nya agak ke bawah atau ke atas supaya warna-warnanya lebih misterius gitu. Misalnya seperti ini. Walaupun kuning, tapi dia punya tone-tone yang agak emas dan agak grayish gitu ya. Jadi bisa dibilang ini warna honey gitu. Warna-warna ini bisa di-mix dengan pattern color seperti ini. Mungkin bisa ditaruh di bantal atau bisa juga pakai artworks yang bikin ruangan jadi lebih hidup gitu, supaya warnanya lebih kaya lagi. Kita udah tahu dari dulu desain kaca dan cermin ini juga memegang peranan penting dalam salah satu material untuk elemen interior kita ya. Nah, yang pertama yang sering kita pakai itu udah pasti di tabletops ya. Mau itu buat dining table, mau buat coffee table, side table ya. Kenapa kita pakai tabletop kaca ya? Ya pastinya karena kita mau kesannya itu lebih spacious ya, lebih kelihatan clean look mejanya. Cuman kaca yang zaman dulu kan masih terbatas di beberapa material aja ya, seperti kaca yang bening ya, kaca clear seperti yang ini yang udah pada umumnya udah pada tahu ya, jadi udah biasa. Nah, perkembangan zaman yang sekarang itu kaca udah banyak banget pilihannya. Kita bisa lebih bermain lagi, lebih menyesuaikan lagi sama desain style kita. Contoh, kita bisa pakai tipe kaca yang smoke mirror seperti ini ya. Ada yang grey, ada yang bronze ya, juga ada yang seperti tinted glass bronze ya. Jadi dia lebih ke brown gitu loh. Jadi kita bisa bervariasi dengan material-material ini. Dan setiap warnanya ini kan udah pasti akan mengelevate dan mendukung desain style kita gitu loh. Yang kedua yang sering kita pakai di kaca ini, sering kita juga sebagai desainer tuh memerlukan glass door dan partition. Contoh kasus kalau ada ruangan yang sangat panjang ya. Nah, tapi ada dua aktivitas yang berbeda. Contoh living room dan dining room ya. Nah, kita nggak mau dua fungsi ruangan ini benar-benar terlalu ngeblend karena ruangannya terlalu panjang. Nah, salah satu cara kita mau kasih partition. Namun partition kita juga nggak mau partition yang solid gitu kan. Kita pinginnya ruangan ini tetap spacious, tetap gede. Nah, jangan dikasih partisi yang solid. Nah, kita bisa bermain dengan permainan kaca juga gitu. Nah, pilihan kaca yang bisa kita pakai ya. Ini contohnya seperti double layer laminate glass ya. Ini lucu. Ini kaca ini seakan-akan di sandwich gitu, dibuat sandwich ya. Jadi depan belakang ini tetap kaca, tapi di tengah itu dikasih lapisan film. Jadi ada isinya gitu. Nah, isinya ini bisa bermacam-macam gitu loh. Ini contoh silver linen ya. Ada juga yang copper linen ya. Ada juga yang gold linen ya. Jadi sangat-sangat banyak pilihannya. Terus kalau mau desain yang maskulin, seperti desainnya kita kan lebih ke maskulin ya. Ini salah satu material yang sering kita pakai
sebagai wall divider dan partition ya. Ini kesannya udah langsung mewah, langsung kelihatan maskulin karena warnanya yang smoke glassnya itu dengan linen yang di dalamnya nih copper tuh udah bikin elevate, kesan mahalnya tuh udah keluar. Nah, trik-triknya pemakaian material yang tepat itu juga bisa membuat desain kita terlihat lebih mahal. Nah, ini salah satu contohnya ya. Terus yang ketiga yang udah pasti kita pakai kaca dan cermin tuh ya di cabinetry-nya kita gitu loh. Nah, cabinetry-nya tuh sekarang kalau kita lihat wardrobe ya, desain wardrobe, desain walk-in closet itu semua ada solid door, ada see-through door. Nah, see-through door-nya itu kita biasanya pakai tipe-tipe kaca yang seperti yang tadi. Jadi bisa juga ada efek-efek seperti ini. Kalau misalnya ownernya takut nanti baju saya kelihatan berantakan ya kita pakai semacam kaca ini. Jadi ini ada laminate juga. Dia pakai moru glass ya. Jadi satu sisi ini dia ada teksturnya, satu sisi dia flat. Tetap dengan ada lapisan sandwich di dalamnya. Seakan-akan jadi kesannya tuh ada kayak layering. Nah, layer in material ini sangat bagus untuk mengelevate desain kita terlihat lebih eksklusif, lebih mewah gitu loh. Terus yang keempat udah pasti dipakai itu di lampu, lighting fixtures ya. Lighting fixture udah semua ya pakai kaca ya. Udah ada bahkan kalau kita dulu kan seringnya pakai kristal ya. Kristal terlalu mahal. Nah, sekarang tuh banyak artis-artis itu yang bikin look-alike-nya seperti kristal tapi dia dari kaca, dari glass. Nah, itu udah new innovative design lagi gitu loh ya. Terus yang terakhir, yang paling sering, paling gampang, paling mudah yang kita pakai ya wall decor. Ya, jadi cermin kita jadiin sebagai elemen dekor kita, sebagai elemen aksesoris kita. Dinding yang kosong ya, tapi di ruangan yang kecil kita mau elevate ruangan itu terlihat lebih mewah, lebih maskulin, lebih bagus. Ya kita kasih aja wall decor dari cermin. Dia sekaligus membuat ruangan lebih spacious, juga bikin ruangan itu menjadi lebih cakep. Ya, lebih indah, lebih apa istilahnya lebih inovatif juga gitu loh ya. Jadi bermain-main dengan kaca, bermain-main dengan mirror, bermain-main dengan material, dikomposisikan semua itu pasti akan mengelevate desain interior suatu ruangan. Udah gak sabar ngelihat bagaimana desain ini diaplikasikan di Marjoria by the Grand Kenjeran. Di episode berikutnya adalah kegiatan saya yang paling favorit yaitu belanja. Di mana aja sih kalau misalnya belanja barang desain interior? Saksikan terus di Grace Rich Design ala The Grand Kenjeran. See you di next episode.